Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yomanti Sukamaju, saya dari kelas 2C. Jadi teman-teman, di dalam video ini kalian akan menemani saya untuk membahas ataupun mereview sedikit dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia tentang penyalahgunaan teknologi informasi maupun cybercrime. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke beberapa kasus itu, mari kita mendengarkan beberapa penjelasan atau pemahaman sedikit tentang penyalahgunaan teknologi informasi ataupun cyber. Mari kita dengarkan sebelum kita masuk ke dalam kasus yang nanti beberapa kasus yang akan kita bahas. Mari saya ajak teman-teman untuk tahu dulu apa itu penyalahgunaan teknologi informasi atau cybercrime. Jadi penyalahgunaan teknologi informasi atau cybercrime sendiri adalah kejahatan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Kejahatan ini dapat merugikan individu, organisasi maupun negara. Oke teman-teman, kita akan masuk ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu pencurian data Bank Syariah Indonesia. Kelompok peretas asal Rusia bernama Lockbit mengklaim bahwa melumpuhkan salah satu server Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei 2023. Kelumpuhan server tersebut membuat aplikasi mobile bankingnya tidak dapat diakses oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan sebanyak 1,5 terabyte data, termasuk data pribadi nasabah maupun karyawan. Kasus ini dikenal sebagai ransomware karena Lockbit meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan jika tidak ingin dijual ke dark web. Kasus yang kedua ada pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo ini merupakan salah satu dari serangkaian kasus cybercrime yang terjadi sepanjang tahun 2022. Jorka atau pelaku serangan tersebut mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo. Korban pembobolan data oleh Jorka ini umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem keamanan server mereka. Kasus yang ketiga ada kebocoran data pengguna Tokopedia. Perusahaan startup yang pernah menjadi korban kejahatan cybercrime ini, salah satunya adalah Tokopedia. Contohnya mengalami musibah pada tahun 2020, sang pelaku yang memiliki nama samaran Sini Hanser ini membocorkan sebanyak 91.000 data pengguna Tokopedia dan 7.000 data seller. Tidak diketahui dengan pasti metode serangan yang dilancarkan Sini Hanser, tetapi para pakar memperkirakan bahwa peretas memanfaatkan kerentanan dalam sistem cloud milik Tokopedia. Sini Hanser juga diduga melancarkan serangan SQL injection yang dinilai kompleks sehingga terjadi kebocoran data dalam jumlah masif. Informasi tersebut kemudian dijual dengan harga yang fantastis. Tokopedia tentu tidak tinggal diam. Mereka memastikan bahwa data pengguna tetap aman karena sudah dienkripsi menjadi data atau kode rahasia yang tidak bisa dibaca oleh peretas. Aksi dari pihak Tokopedia ini membuat para peretas untuk mengambil data ilegal dengan cara upaya lainnya. Salah satunya adalah melancarkan serangan phishing melalui email ke pengguna. Lagi-lagi Tokopedia langsung bereaksi dengan memberikan imbauan untuk mengganti password secara berkala. Kasus yang keempat ada website DPR RI berganti nama. Kejahatan cyber juga terjadi karena pelaku ingin melakukan hacks fiktif. Serangan ini terjadi pada website milik pemerintah atau lembaga kenegaraan agar pesan mereka didengar. Salah satu lembaga negara yang menjadi korban hacks fiktif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Website DPR RI mendapatkan serangan Distribute Denial of Service atau DDoS yang ditandai dengan melonjaknya trafik sehingga memadati sebuah server. Alhasil, server DPR RI tidak mampu menampung banyaknya permintaan sehingga mengalami kerusakan. Tindakan ini sengaja dilakukan oleh peretas untuk mengubah tampilan website, tepatnya pada bagian headernya. Server tersebut akhirnya ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan. Namun, website DPR RI menjadi lebih lambat meskipun sudah dipulihkan. Kasus yang kelima ada pencurian data Polri. Kasus pencurian data milik Kepolisian Republik Indonesia ini atau Polri terjadi pada bulan November tahun 2021. Hacker tersebut mengklaim bahwa mencuri 28 informasi login dengan data pribadi. Tidak berhenti sampai di situ, pelaku juga membagikan 3 tautan yang berisi sampel data yang berasal dari database Polri dan mencakup data pribadi anggotanya.
Kasus yang keenam ada kebocoran data asuransi BRI Life. Dunia perbankan dan dunia asuransi tidak luput dari kasus cybercrime. Contohnya perusahaan asuransi BRI Life pada bulan Juli 2021 lalu. Peretasan berhasil membocorkan sekitar 2 juta data nasabah BRI Life dan menjualnya secara online dengan harga Rp101.600.000. Akun Twitter dengan nama Under the Bridge mengeklaim bahwa peretasan telah mengakses 250 GB data BRI Live termasuk 2 juta data nasabah dengan format file PDF dan 463 dokumen lainnya yang berisi format atau informasi seperti foto KTP, nomor rekening, nomor pajak, akta kelahiran, dan rekam medis. Kebocoran data ini terjadi karena adanya kerentanan dalam sistem elektronik BRI Live yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus yang ketujuh adalah serangan malware ke Pusat Data Nasional. Server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS mengalami gangguan sejak hari Kamis 20 Juni 2024 lalu, sehingga menyebabkan beberapa layanan publik termasuk layanan imigrasi terkendala. Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia mengungkap kejadian itu terjadi karena ulah ransomware. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Republik Indonesia dan pihak lain dalam upaya penanganan gangguan ekosistem layanan komputasi awan pemerintah, khususnya pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Kasus yang berikut adalah serangan website Citylink dan Tiket.com. Terakhir, mari kita mengulik kasus cybercrime yang sudah lama. Kasus ini terjadi pada bulan Oktober dan melibatkan dua pemesan tiket terbesar di Indonesia, yaitu website Tiket.com dan server Citylink. Sekelompok peretas ini yang masih berusia remaja berhasil meretas website dan server tersebut dan menimbulkan kerugian hingga 4,1 miliar untuk Tiket.com dan 2 miliar untuk Citylink. Kasus ini baru saja terungkap setelah Tiket.com melaporkan pencurian website mereka ke Badan Reserse Kriminal Polri pada tanggal 11 November. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan yang dilakukan oleh peretas tersebut sebenarnya tidak rumit. Hanya saja keamanan website pada saat itu belum memadai sehingga rawan untuk menjadi korban kejahatan cyber. Kasus yang terakhir ada peretasan channel YouTube BNPB. Serangan cybercrime tidak terbatas pada website saja. Akun di platform berbagai video seperti YouTube juga sempat menjadi sasaran serangan cybercrime. Akun YouTube resmi milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat menjadi korban serangan cybercrime pada bulan Desember 2021. Channel YouTube dengan nama BNPB Indonesia berubah nama menjadi Ethereum 2.0. Para peretasnya juga mengadakan siaran langsung di akun YouTube yang sama dengan judul Ethereum CEO, Ethereum Breakout, Ethereum News, ETH 2.0, dan lain-lain. Mereka juga menyerang akun YouTube milik Jerome Pauline yang mengganti nama dengan channel Ethereum dan melakukan siaran langsung pula dengan topik yang sama. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai di akhir video. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.